Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara membentuk insan berpikir berbudaya menjadi unggul dan bermanfaat. Al-Quran dan hadis menjadi landasan, Smart Islamic Faculty menjadi tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini kami akan memperkenalkan sejarah berdirinya Masjid Gaudiya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alisa Nadia Zahra Hasibuan dengan NIM 0801222423. Saya Sarjana Isahannya Sution dengan NIM 0801242201. Saya Widya Kartika dengan NIM 0801242178. Nama saya Naila Nazwa dengan NIM 0801242211. Nama saya Arina Silvana Putri dengan NIM 0801242195. Baiklah, sekian perkenalan dari kelompok kami. Mari kita saksikan video perkenalan berdirinya Masjid Gaudiya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Sarjana Isahannya Nasution dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Sebelumnya kami ingin bertanya kepada Bapak beberapa pertanyaan tentang sejarah berdirinya Masjid Gaudiya, sama kapan berdirinya Masjid Gaudiya, siapa yang mendirikannya, sama sejarah peradaban Islam menurut Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Siddiq Saleh, Ketua Yayasan India Muslim Sumut. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, pertama pertanyaannya itu kapan didirikannya Masjid Al-Gaudiya, kan gitu. Saya sampaikan Gaudiya ini namanya ini asalnya bukan Gaudiya, harusnya Chaudia, C-A. Jadi cuma kebiasaan orang kita Indonesia C itu jadi G, jadi C itu Chaudia jadi Gaudiya. Adapun Chaudia ini adalah satu pemukiman Islam orang India Islam di Iran, itu dia. Lalu tahunnya 1907, 20 tahun setelah Masjid Jami Kebun Bunga. Kenapa saya sampaikan Masjid Jami Kebun Bunga? Karena kedua-dua masjid ini, Al-Gaudiya dan Masjid Al-Jami Kebun Bunga, itu adalah dua-dua di bawah naungan Yayasan India Muslim. Lalu siapa yang mendirikan? Yang mendirikan itu adalah kakek-kakek kami yang terdahulu. Nggak boleh kita sebut namanya satu, karena untuk menghargai keseluruhannya. Nah, kalau kerja tim nggak boleh sebut satu kaptennya, tapi tim kami, kan begitu. Itu sudah kesepakatan kami. Lalu ada nggak bangunan aslinya di Gaudiya itu? Sudah nggak ada. Nggak ada ya? Mestinya bangunan asli itu adanya di trotoar sekarang yang kalian
posisinya di situ dulu masjid awal. Kena pelebaran Jalan Zainul Arifin, kita kena masjidnya, kita pindahlah ke belakang. Sementara toko-toko yang ada di depan itu 13 pintu itu kita punya, yayasan India Muslim. Jadi Masjid Al-Gaudiya ini dan Masjid Jami Kebun Bunga ini di bawah naungan Yayasan India Muslim, dan andai kata segala pembiayaannya itu ditanggung, kalau misalnya memang tidak mencukupi infak atau sedekah yang ada dari jamaah, itu akan dibantu oleh Yayasan India Muslim. Selanjutnya peradaban Islam. Peradaban Islam, kalau kita Yayasan India Muslim ini dari zaman-zaman terdahulu, kakek-kakek kami ini memang selalu membawa peradaban Islam. Awalnya buruh tembakau Delhi, lalu dilanjutkan dengan berniaga, berjualan dengan misalnya parfum, minyak wangi atau rempah-rempah. Ini ciri khas daripada orang kita India. Alhamdulillah terus membawa peradaban Islam. Banyak sekali yang orang-orang India Muslim ini yang jadi imam, ustadz-ustadz, yang sampai sekarang ini banyak. Contoh kita bilang Ustadz Abdul Latif Khan, itu Islam, India Muslim. Ustadz Aslam Umar, Ustadz Saleh Umar, Ustadz Habibur Rahman Khan, banyak sekali ustadz-ustadz yang memang orang India. Jadi dari dulu sampai sekarang kita bawa dakwah ke depan, peradaban Islam terus kita kembangkan. Jadi alhamdulillah kita mau berkontribusi. India Muslim ini kontribusinya untuk Medan khususnya, karena kita Yayasan India Muslim Sumut. Nah, ini terus ada kontribusi untuk kebangkitan atau kejayaan Islam. Itu. Baik, terima kasih kepada Bapak atas penjelasan yang telah Bapak berikan tentang Masjid Gaudiya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bapak Wakil Dekan Sati, yaitu Bapak Dr. Hasrat Effendi Samuasir, SAGM, Pak. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Pak kepada Bapak. Bagaimana sih Pak pandangan Bapak atau menurut Bapak terkait sejarah peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan sejarah peradaban Islam ya di UIN Sumatera Utara, memang kita ini kan UIN ini dulu dari IAIN ya. IAIN itu adalah Institut Agama Islam Negeri. Selanjutnya bermetamorfosis atau melakukan perubahan menjadi universitas. Kalau yang namanya institut itu kan dia satu disiplin ilmu saja, yaitu ilmu agama. Makanya ada Fakultas Dakwah, Tarbiyah, Syariah, Usuluddin. Lalu kemudian di masa almarhum Prof. Nur Ahmad Fadil berubah menjadi UIN Universitas Islam Negeri, di mana dia mendirikan 4 fakultas umum ya, namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Saintek, kemudian Fakultas Ilmu Sosial, dan kita ini Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, terkait dengan kita Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi kita punya visi misi kan dia berbasis masyarakat pesisir berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi distingsi kita itu keislaman. Nah, karena itu kita tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri, peradaban Islam itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa memang mata kuliah sejarah peradaban Islam ini dikaji di IAIN, termasuk di FKM ini kita mengambil dalam aspek ini yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya kan sejarah kesehatan dalam Islam, pengobatan dalam Islam, bahkan dokter pertama di dunia ini kan adalah Ibnu Sina, dan itu dokter yang dia dari ilmuwan sedikit Islam. Berarti kan kita sudah sangat tinggi peradabannya. Nah, yang kedua yang perlu kita ambil di sini dalam peradaban ini ada namanya teori
spiral. Teori spiral itu berputar dia, kata Malik bin Nabi. Islam itu pernah jaya 700 tahun, jadi dari zaman Nabi sampai dengan zaman Khalifah Turki Utsmani. Nah 700 tahun lagi itu, 700 tahun kedua, Islam itu mundur, yang disebut dengan The Dark Age, masa kegelapan. Sedangkan di awal itu masa keemasan. Nah 700 tahun berarti 1400 tahun atau 14 abad. Nah sekarang abad ke-15, sejarahnya kebangkitan kembali. Dan UIN Sumatera Utara termasuk organisasi Sumatera bahagian daripada sejarah kebangkitan Islam itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya Islam ini sudah sangat maju peradabannya dulu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi karena itu kita ini tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah peradaban Islam itu sendiri, karena memang UIN ini dalam rangka mewujudkan kemajuan Islam dan peradaban Islam itu sendiri. Betul. Ada lagi? Sepertinya cukup itu aja Pak. Ya itu aja. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belajar bagus ya. Sukses ya. Buya, izin bertanya. Bagaimana pendapat Buya tentang sejarah peradaban Islam? Khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU. Oke. Sejarah peradaban Islam pada saat sekarang ini merupakan sangat penting bagi kalian memahami dan mempelajarinya. Kenapa? Karena kita harus mengetahui tentang perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu yang lain. Dari sejak Islam tadi berkembang sampai dengan hari ini. Dan di dalam perkembangan Islam terjadi 3 masa periode. Yaitu yang pertama, sejarah peradaban Islam di dunia klasik. Itu ya yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Gujarat ataupun para pedagang-pedagang Arab yang berniaga mengembangkan ajaran Islam. Yang kedua, Islam secara abad pertengahan yang dibawa oleh para wali, ada kan? Yang dibawa para ulama. Yang ketiga adalah Islam secara modernisasi. Inilah yang sekarang ini. Bagaimana perkembangan Islam? Makanya saya menyuruh Anda semua untuk terjun ke lapangan, mengetahui tentang peradaban Islam khususnya di kota Medan. Salah satunya ada di Masjid Raya, Istana Maimun, terus Masjid Raya Al-Osmani, Masjid Bengkok yang ada di Kesawan, terus makam Datuk Kota Bangun yang merupakan pendiri Islam di Kota Bangun, daerah dekat Veteran atau Marelan. Salah satu muridnya adalah Guru Patimpus. Guru Patimpus masuk Islam karena Datuk Bangun. Itu harus Anda pahami sejarahnya. Apa Buya lagi manfaat daripada kami mempelajari sejarah peradaban Islam ini? Membangun masa depan Anda agar jauh lebih baik lagi. Karena Islam ini terus berkembang. Kita ini kan sudah tua-tua nanti ke depannya. Kalau enggak dari kita, siapa lagi yang akan membentuk peradaban Islam tersebut? Tugas-tugasmu harus kamu kerjakan sebaik mungkin supaya kamu tahu dan paham tentang peradaban Islam khususnya di kota Medan. Terima kasih.